Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling memberikan nasihat di dalam kebenaran dan memberikan nasihat di dalam kesabaran, menambah sedikit demi sedikit apa yang telah kita ketahui merupakan poin yang sangat utama dibandingkan dengan orang-orang yang mereka lalai dengan kehidupannya, merasa cukup apa yang dia ketahui, menyendiri dari rekan-rekannya, sehingga tidak menutup kemungkinan keadaan demikian sewaktu-waktu serigala akan memangsa atau akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu, satu poin yang sangat perlu kita syukuri, kita senantiasa bisa menempatkan waktu kita insyaallah pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan buku yang berjudul Agar Bahtera Rumah Tangga Tidak Kandas Terhempas Badai, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Nasir Al-Humaid, yang diterjemahkan oleh Ustadz Abu Umar Bashir. Dan perceraian biasanya muncul dari pihak istri, di antaranya yang pernah kita sampaikan, yaitu seringnya penyebab perceraian adalah masalah pendidikan. Ini yang ke-11, masalah pendidikan anak. Kemudian yang ke-12 kemarin, terkadang perceraian ini terjadi karena suami tidak menyukai satu sikap dari istrinya. Adapun yang akan kita bahas sore ini adalah apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, kemudian ia lebih condong kepada seorang di antara istri-istrinya.
Dalam bab masalah seperti ini sama sekali kita tidak bermaksud untuk menjadikan apa yang dalam bab ini terwujud atau menjadikan seorang suami itu berbuat seperti ini, tidak, akan tetapi agar kita mengetahui bagaimana awal mula kehancuran itu bisa terjadi. Di antaranya tidak ada rasa keadilan terhadap istri-istri yang lain. Pada asalnya sebagai seorang muslimah hendaknya dia menerima apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia membenci, tidak boleh dia mengingkari meskipun satu ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah taala dalam surat An-Nisa surah yang keempat ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah apa yang wanita-wanita yang kalian senangi, 2, 3 atau 4. Asalnya boleh. Ini hukum agama. Dan tidak boleh seorang menolak hukum agama ini. Dan kita mengetahui bahwasanya problem yang solusi yang ditawarkan Islam ini bukan hanya untuk individu, bukan, akan tetapi menyeluruh ke seluruh dunia. Sehingga kalau Allah memberikan solusi, bukan cakupannya hanya individu, tetapi seluruh untuk lapisan masyarakat. Bisa jadi seseorang akan menolak, membenci dan lain sebagainya, akan tetapi kita menyadari ini adalah apa yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kewajiban seseorang taslim, berserah diri. Apabila dirinya belum memiliki kekuatan atau kemampuan untuk bisa menerima, hendaknya dia bersabar. Ya. Demikian pula seorang suami tidak boleh dirinya hanya menjadikan senjata menakut-nakuti istrinya, seperti yang pernah kita sampaikan. Sing tak talak kowe engko, macam-macam. Sehingga istrinya senantiasa hidup encek-encek ri. Nah, ini istilah kita. Tak ubahnya seperti di ujung tanduk. Ini tidak boleh. Syariat ini bukan untuk seperti itu. Makanya kemarin telah kita bahas, apabila seseorang suami berkata sekali, 2 kali, 3 kali, sudah tidak boleh lagi, kecuali dia betul-betul harus melepas istrinya terlebih dahulu. Makanya kita tidak boleh berkata tentang hal-hal semacam itu untuk guruan, untuk menakut-nakuti dan lain sebagainya. Demikian pula seorang suami hendaknya mempertimbangkan dari sisi kemampuan, baik itu kemampuan zahir maupun batin. Di mana kemampuan batin ini tidak kalah penting. Jangan sampai hanya bermodal semangat sementara tidak bisa mencukupi biologis istrinya, sehingga di belakang kemudian dia menjadi fitnah. Demikian pula dia hendaknya mengetahui satu di antara azab yang Allah akan timpakan kepada seseorang suami apabila dia memiliki istri lebih dari satu, kemudian dia tidak bisa bersikap adil. Maka dia akan datang menghadap Allah dengan pundak yang miring sebelah, sengkleh. Nah, ini berbahaya. Poin yang ke-13 ini, apabila seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu, kemudian ia lebih condong kepada salah seorang di antara istri-istrinya, sementara dia tak mampu bersikap adil di antara mereka, sehingga dia merasa bersalah. Bahkan rasa salah itu dapat mendorongnya untuk menceraikan istri yang kurang diminatinya. Dengan alasan apa?
agar terbebas dari dosa. Ini penyebab perceraian. Ya. Pada kondisi demikian, yang terbaik adalah kembali berdamai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir akan nuzuznya atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, ya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa, surah yang keempat ayat 128. Ini termasuk ujian bagi seorang wanita dalam bab ini. Oleh karena itu, seharap ummahat itu betul-betul memahami apa yang kita sampaikan. Satu kisah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata berkenaan dengan penafsiran ayat tersebut, wasulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Apa yang dia ingin ketahui, yakni seorang laki-laki yang dimaksudkan ayat tersebut, seorang lelaki yang memandang istrinya sudah tidak menarik hatinya lagi, mungkin karena sudah tua atau karena hal-hal lain, sehingga dia berniat menceraikannya. Lalu si istri berkata, jangan ceraikan aku, silakan engkau berikan aku giliran sesuka hatimu. Tidaklah mengapa asalkan keduanya sama-sama senang. Ini penafsiran wasulhu khair. Dan penafsiran ini langsung dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan bahwa beliau berkata, Saudah radhiyallahu anha khawatir bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menceraikannya. Maka Saudah ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau ceraikan aku. Biarkan aku bersamamu dan jadikan hari giliranku untuk Aisyah. Maka turunlah firman Allah, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Artinya ayat ini mensikapi hal-hal yang sifatnya rumit bagi seorang laki-laki, kemudian dia menentukan pilihannya. Bukan kita hitung dari sisi tentang keadilan hal tersebut, karena apapun yang dilakukan Rasulullah, beliau adalah teladan bagi umatnya, dan itu tidak diragukan lagi. Maka dari sini jangan sekali-kali mengukur tentang keadilan itu dari hati, karena nanti ada bab yang sebaliknya dari hal ini. Maka turunlah ayat ini, maka tidak mengapa hal itu dilakukan. Kenapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah mengungkapkan hal itu? Karena beliau merasa memang sudah tua atau sudah tidak lagi seimbang dengan yang lain, sehingga khawatir seandainya beliau diceraikan oleh Rasulullah SAW. Untuk mengantisipasi hal itu, beliau lebih suka mengharapkan kelak, meskipun di dunia dalam keadaan seperti ini, di akhirat kelak beliau tetap menjadi istri Rasulullah SAW. Dan Allah akan memulihkan keadaannya tidak beda dengan yang lain. Seperti ini. Hal ini adalah dibolehkan sebagaimana terjadi pada Saudah radhiyallahu anha. Kemudian dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa konon dia memiliki istri yang sudah mencapai masa menopause.
sehingga dia menikahi seorang wanita muda dan lebih mengutamakan sang gadis daripada istrinya yang pertama. Asalnya seperti ini tidak diperkenankan. Ya, kenapa? Karena Allah meminta supaya kita berbuat adil. Akan tetapi di sini ada pelajaran yang sangat menarik. Maka si istri pertama ini tidak ingin terus diperlakukan demikian, sehingga sang suami menceraikannya. Suami pun berpikir, kalau saya seperti ini terus, saya khawatir berbuat zalim terhadap istri tua saya. Maka akhirnya dia ceraikan. Ketika waktu iddahnya tinggal sedikit, suaminya berkata, kalau engkau suka, aku akan rujuk kepadamu, namun engkau bersabar bila aku lebih mengutamakannya. Maksudnya mengutamakan istri muda tersebut, ya. Namun kalau engkau lebih suka berpisah, aku membiarkanmu hingga habis masa iddahmu. Kemudian si istri ini menjawab, rujuklah kepadaku, aku akan mencoba bersabar atas perlakuanmu itu. Lalu si suami ini rujuk kepadanya, maka dirujuk. Namun kemudian si istri kembali tidak tahan diperlakukan demikian, sehingga sang suami menceraikannya kembali dan lebih memilih istri mudanya. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaiha ayuslihan bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan jika seorang wanita akan nusus, ya, khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik baginya. Artinya kita tidak bicara tentang keadilan, ya. Kenapa? Karena semua hukum Allah itu jelas adil. Tetapi kita bicara tentang dalil bahwa hal ini secara hukum itu dibolehkan. Adapun seandainya seseorang apapun keadaan istrinya, dia siap untuk menaungi, membela, dan terus dia berupaya untuk membahagiakan, ini adalah sebuah keutamaan yang besar. Sebagaimana ini kita ketahui bagaimana beberapa kisah, ya, seseorang menikahi seorang wanita, kemudian dia melahirkan anak-anaknya. Setelah itu dia ditimpa wanita ini kelumpuhan, yang terpaksa dia harus dilayani taubahnya sebagaimana anak kecil. Akan tetapi suami ini tetap dia memiliki kesabaran yang luar biasa, sehingga jangankan untuk bisa mencukupi biologisnya, bahkan untuk melayani dia sendiri tidak dilayani, bahkan sebaliknya justru dia dilayani. Sampai kisah tersebut anak-anaknya sudah besar, ya, sehingga sudah mengetahui keadaannya, bahkan meminta si suami ini supaya beristri lagi, tetapi dia enggan, dia tidak tega terhadap istrinya. Dari sisi ini adalah sebuah keutamaan. Tetapi kalau kita bicara tentang boleh atau tidak, maka hal itu hukumnya adalah boleh. Dia boleh beristri kembali. Sebagaimana nanti akan ada juga bab berikutnya, ya. Kemudian dalil-dalil di atas menegaskan bagaimana bentuk sesuatu yang dinamakan sebagai perdamaian, yakni hendaknya si istri mengalah untuk tidak mengambil hak-haknya atau sebagian haknya dalam pembagian giliran. Ini sudah tidak lagi, artinya pembahasan ini bukan terlepas dari kok ora adil, tidak. Kenapa? Karena ini adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang kita sampaikan, dan juga athar-athar dari sahabiyah dan juga sahabat, ya. Sehingga ia tetap memelihara keberadaannya dalam rumah tangganya bersama sang suami, meskipun suaminya itu melalaikan tugasnya, karena yang demikian itu lebih baik daripada dia tanpa suami atau menjanda. Apalagi bila ia memiliki banyak anak atau
sudah berusia lanjut sehingga ia terbebas dari bahaya perceraian. Inilah yang dimaksudkan wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik, ya. Dan kita hidup tidak usah berpikir tentang apa kata orang, tentang bagaimana tentang keluargaku, tentang bagaimana kanan kiriku, tidak. Karena kita hidup adalah akan mempertanggungjawabkan bukan hanya di dunia ini, tetapi kelak di akhirat. Kalau seandainya sesuatu itu dihadapi sampai pada permasalahan sepelik ini, kemudian dia bersabar dan kemudian dia memilih keridhaan suami, adalah sebuah keutamaan yang nantinya akan dipetik pada hari kiamat. Dan semua apa yang dianggap orang-orang tentang dirinya, semuanya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada adalah ladang pahala bagi dirinya. Ini. Akan tetapi bagi seorang suami, maka hendaknya dia terus mengintrospeksi dirinya, kemudian juga menimbang. Ini penting. Ada sebuah tulisan yang pernah kita sampaikan, bagaimana sebuah kisah nyata, dirinya dihadapkan oleh satu perkara, kemudian dia cenderung untuk melakukan kembali. Setelah itu dia pun menikah. Mulailah ada gejolak di dalam rumah tangga. Setelah dia menikah, maka ada gejolak dan akhirnya berakhir pada ucapan-ucapan talak suami kepada istri yang tertua, istri yang pertama. Setelah itu dia pergi jauh, kemudian membesarkan anaknya. Jadilah anak-anak ini seorang yang hafid, seorang yang luar biasa. Dan ini bukan cerita khayalan, karena ini cerita yang nyata. Sampai diantaranya dia sekolah di Madinah, sampai seperti itu. Sang ayah pun terus mencari keberadaan istri pertama ini, mengingat istri yang kedua ini tidak tercapai keharmonisan, tidak seperti yang dia bayangkan. Setelah pencarian yang sekian lama, maka ketemulah ternyata dia telah berhijrah pada satu tempat yang sangat-sangat jauh, sampai ditempuh beberapa hari. Sesampainya di sana, akhirnya Akhirnya si suami ini bisa ketemu dengan anak-anaknya, hanya saja dia tidak bisa diterima. Inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita melangkah tanpa ada perhitungan. Kenapa? Karena tidak semua bayangan itu bisa menjadi kenyataan. Kalaupun sudah diperhitungkan, monggo, semua dalam keadaan baik-baik. Jangan sampai kita melupakan sesuatu yang wajib hanya sekedar untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya boleh ataupun sunnah. Berikutnya yang ke-14, terkadang seorang suami, ini sebab-sebab perceraian ya dari suami. Yang ke-14, terkadang seorang suami terkena penyakit menaun sehingga seistri meminta cerai. Bagaimana secara hukum? Kalau si istri bersabar, tetap berupaya melayani suaminya dan berharap pahala dari sisi Allah, tentu ini lebih baik baginya. Ya, sebagaimana tadi, ya, suami yang menginginkan untuk menceraikan istri, kalau sekarang istri menginginkan untuk menceraikan atau bercerai dengan suaminya. Hal yang semisal ini yang Allah sebutkan, andaikan dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Artinya seandainya istri ini melihat ya suami itu dalam keadaan lumpuh atau dalam keadaan cedera, ini merupakan ujian kesabaran bagi dirinya. Kesabaran bagi dirinya, atau tersandung permasalahan yang besar sehingga terpaksa dia
tinggal di balik jeruji. Ini ujian-ujian. Siapapun tidak bisa mengetahui nasibnya hari esok. Maka seandainya hal ini mengenai suami dan istri sabar, itu lebih baik baginya. Tetapi kalau si istri ini khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina karena sang suami tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologisnya, boleh saja dia meminta cerai demi menjaga agama dan kesuciannya. Ini sebagai jawaban ya sebab perceraian yang ke-13 tadi. Oleh karena itu ummahat bisa longgar pikirannya, longgar perasaannya. Mosok sampai seperti itu. Ini pun bisa jadi hal itu menimpa kepada suami, sehingga istri pun dia ingin untuk tercukupi batinnya, sehingga dia boleh untuk mengajukan perceraian. Boleh saja dia minta cerai demi menjaga agama dan kesuciannya, karena menjaga keduanya adalah wajib hukumnya. Wajib menjaga kesuciannya. Jangan sampai ya dia tidak bersabar sehingga suami ini tidak dianggap lagi. Kemudian dia keluar masuk, pergi, kencan dan lain sebagainya kepada orang-orang yang sehat fisiknya, mengembirakan hatinya. Waliyadzubillah. Ya. Ada satu kisah yang menjadikan kita terenyuh. Sebuah kisah ya yang ada di negeri Arab sana, di mana seorang suami ini dia terkena atau sakit ya disebabkan tabrakan, Allah alam, tetapi dia harus mendekam di rumah sakit sampai puluhan tahun. Coba bayangkan, sampai puluhan tahun. Istri ini memiliki anak kecil perempuan. Anak kecil ini dia asuh, dia didik, dia kuatkan keimanannya sehingga tumbuh seorang wanita yang salehah. Dia ingin sekali melihat ayahnya itu sehat, karena ayahnya ini berbaring bertahun-tahun di rumah sakit dalam keadaan koma atau tidak sadar. Ya. Sampai pada titik satu saat anak wanita ini dia sudah berumur menginjak dewasa, ya 13-an tahun kurang lebih. Sehingga apa? Dia terus memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, sholat di samping ayahnya yang tidak sadar sama sekali. Dia mengetahui ya apa yang menimpa ayahnya, sehingga uang sakunya dia sedekahkan agar orang tuanya bisa segera sembuh. Hingga pada suatu saat maka dia qiyamul lail di dekat ayahnya, kemudian ayahnya ini sadar ya. Kemudian dia berlindung kepada Allah, ma'adallah. Kemudian ditanya, siapa engkau? Maka anak wanita ini menjelaskan, aku adalah anakmu. Aku adalah anakmu. Dari sini yang jadi pelajaran kita, betapa teguh, tegar, kokoh pendirian wanita ini. Bagaimana dia mencetak anaknya menjadi sedemikian rupa, soleh, dewasa, sehingga dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya menjadi keluarga yang bahagia. Ini sebuah ujian. Sebuah ujian. Demikian pula kisah-kisah yang lain pernah kita sampaikan, bagaimana seorang istri ditinggali harta suaminya dan dia dalam keadaan hamil. Suaminya maju berjihad di jalan Allah sampai anak ini lahir, kemudian beranjak dewasa. Istrinya memegang kendali, mengendalikan harta suaminya, disalurkan pada kebaikan-kebaikan, sehingga anak ini tumbuh besar, kemudian menjadi seorang ulama yang besar, karena ini adalah jadi gurunya Imam Malik ya.
Jadi gurunya Imam Malik. Hingga pada suatu saat suaminya pulang, masuk dan dijumpai di dalam rumah seorang anak yang besar. Maka sempat akan terjadi keributan. Pada akhirnya dijelaskan ibunya bahwa ini adalah anak yang engkau tinggalkan. Terkait dalam masalah ini apa yang menjadi pembahasan kita, betapa sabarnya wanita ini mendidik anaknya. Dia rela untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas bagi dirinya. Demikian pula setia kepada suaminya yang sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga Allah kembalikan kebahagiaan seutuhnya berkumpulnya sebuah keluarga. Oleh karena itu, ummahat, siapapun di antara kita tidak akan bisa selamat dari takdir yang akan mengenai kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sesuatu hal yang tidak kita sukai. Tetapi andaikan hal itu terjadi kepada kita, maka persiapkan hati kita untuk menerima. Maka kita mengambil teladan-teladan yang telah kita berikan contoh, di mana mereka kekar, tegar, kokoh, sabar, ulet di dalam menerjang badai kehidupan ini, dan menjadikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ini diantaranya yang bisa kita ambil dari poin yang ke-14 ini. Yang kesimpulannya, meskipun hal itu boleh, seorang istri mengambil atau mencari suami dan menceraikan suaminya tadi, tapi adalah yang utama Syekh menyematkan dalil sebuah kesabaran agar bersabar. Ini. Kemudian poin yang ke-15, adanya ketidakpercayaan terhadap istri dan selalu buruk sangka kepadanya, yang semua itu berakar dari prasangkaan dan bisikan-bisikan syaitan belaka. Ini penyebab perceraian suami, ya, dari pihak suami. Oleh karena itu, seseorang cemburu kepada istrinya itu boleh apabila hal itu ada indikasi-indikasinya. Tentunya dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Karena kita telah mendapatkan contoh teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis apa? Hadis ifk, bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh telah melakukan serong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya berkata, andaikan hal itu terjadi, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi penyayang, dan seterusnya. Kemudian Ummul Mukminin pun tidak membalas dengan menyakitkan. Ya, tidak membalas dengan menyakitkan. Kamu itu memfitnah saya begini. Akan tetapi menyerahkan semuanya urusannya kepada Allah. Dari sebab kesabaran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka Allah turunkan ayat-ayat yang menyingkapkan tentang kebusukan dan juga musuh-musuh dari Islam, yaitu dari kalangan orang-orang munafik. Ini. Maka hendaknya diselesaikan. Dari sini suami memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan meninggalkan prasangka buruk kepada istrinya apabila hal itu terbetik pada dirinya, senantiasa was-was. Ini berbahaya, dan itu betul-betul kadang menyerang seseorang. Tuh, istrimu tadi ke warung, itu belum tentu ke warung, bisa saja dia itu belok ke rumah si fulan. Kemudian juga istrimu tadi di rumah, kamu sedang berangkat kerja, bisa jadi dia ditemani seseorang dan lain sebagainya. Was-was yang seperti inilah hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yakumudz-dzan fa inadz-dzan akdzabul hadis." Jauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. Ini. Di sini Syekh menyematkan firman Allah taala,
Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jadi jauhi prasangka itu. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Semisal seseorang memberikan atau terdapat lintasan-lintasan dalam pikirannya, selagi itu tidak memiliki azam ataupun pikiran yang mengharuskan dirinya iktikad buruk, maka ini makfu. Tetapi kalau sudah terbetik dalam hatinya, kemudian memiliki yakin itu tadi begini-begini, ya prasangka yang seperti inilah disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Hendaknya si suami menyadari bahwa yang paling membuat setan bergembira adalah bercerai antara seorang suami dengan istri. Sebelum kita bacakan hadis, maka langkah seorang suami terhadap istrinya itu diamankan dulu. Diamankan dengan apa? Dengan adab-adab. Demikian pula dengan pakaian-pakaian syar'i, dengan pergaulan-pergaulan orang-orang yang baik. Ya, meskipun ini ada saudara, mungkin ini ada tetangga. Ya. Tetapi memiliki kriteria atau akhlak-akhlak yang buruk, maka kalau dirinya khawatir mengenai istrinya, maka dia berhak untuk melarang. Enggak usah ikut dengan rombongan itu, atau enggak usah ikut dengan fulan. Dia boleh. Kenapa? Karena ada kekhawatiran subhat atau perkataan bisa menimpa istrinya. Ibarat api, dia nanti bisa dibakar dari sisi yang lain. Maka suami mengamankan istrinya boleh, tidak mengapa. Ya. Si istri pun harus menerima dengan lapang dada. Oleh karena itu dalam menerima tamu pun, seandainya suami itu melarang, fulan tidak boleh ke rumah kita, maka si istri harus taat. Si istri harus taat. Apalagi didasari dengan sesuatu yang sifatnya itu syar'i. Mungkin bisa buruk akhlaknya, ya, atau orangnya itu terlalu vulgar dan lain sebagainya. Ini berbahaya, maka suami bisa memperingatkan. Di sini Syekh membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis ini meletakkan singgasananya di atas laut atau di atas air. Ya. Suma yab'atsu saraya. Kemudian dia mengirim utusan-utusannya. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Ya, coba perhatikan. Taubahnya sebagaimana pasukan-pasukan yang diutus. Ya, seperti itu. Fadnahum minhu manzilatun a'dhamuhum fitnah. Utusan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Ini yang paling besar godaannya. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Fayaqul ma sana'ta syai'an. Kemudian utusan-utusan ini kembali lagi kepada iblis ini. Aku telah melakukan demikian. Kamu belum berbuat apa-apa. Jadi tidak dianggap ini. Qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Kemudian datang lagi utusan ini. Aku tidak tinggalkan yang kau utus, yang kau suruh untuk menggoda, kecuali sekarang dia telah bercerai antara suami dengan istrinya. Kemudian iblis ini berkata, qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Sini, mendekat sini. Sebaik-baik utusan itu seperti kamu ini. Kemudian dia menyematkan mahkotanya atau hadiah kepada setan-setan yang diutus ini. Coba bayangkan. Dari sini ada pelajaran
Setan itu paling senang seandainya bisa menceraikan antara suami dan juga istri. Oleh karena itu, kalau kita dapatkan seseorang paling rentan terjadi fitnah di antara keluarga apabila dia itu jauh dari agama. Ya, jauh dari agama. Sisip sedikit akan terjadi fitnah. Sisip terjadi sedikit akan terjadi keributan yang luar biasa. Dari sini untuk mengalahkan hal itu semuanya, kita senantiasa mempelajari agama ini, berpegang dengan agama ini, sehingga menjadi antibiotik untuk mengatasi berbagai macam virus yang ditimbulkan dari syaitan ini. Dari sini kita tahu juga bahwasanya keributan-keributan kadang itu perkara sepele dipicu adanya pihak ketiga, yaitu syaitan laknatullah. Dari itu kita mensikapi, kita lihat permasalahan-permasalahan. Apakah hal itu termasuk masalah prinsip atau hanya perkara yang sifatnya sepele? Ya, sering kita berikan contoh. Orang lewat di depan rumah, sing lewat sapa? Kuwi mau men, tuh, kuwi jo kuwi, alah kandhane kok. Akhirnya dia berkata yang kasar kepada istrinya, oh rangi ngeti. Istrinya pun ganti membalas sesuatu yang menyakitkan. Kowe kuwi sing ra ketok. Ya, akhirnya apa? Terjadi keributan. Gara-gara apa? Mong orang lewat, kan gitu. Ini perkara sepele. Arep men arep job batine apa kan gitu. Ya mbok ya sudah. Ya, mbok ya wis. Tapi kadang-kadang orang itu tidak memahami bahwasanya ada pemicu dari sisi yang lain yang kita tidak sadar. Setan itu menghancurkan hubungan itu. Demikian pula seseorang dalam membina rumah tangganya itu karena lillahi ta'ala, dia akan menutup kekurangan istrinya ataupun suaminya dengan kebaikan. Tetapi kalau seandainya seseorang itu ya membangun rumah tangganya tidak memahami sebagaimana hal itu merupakan ibadah kepada Allah, niscaya yang ada itu akan saling mencari kejelekan pihak masing-masing. Ya. Terkadang hal ini tidak cukup, masih mengungkit sesuatu yang telah lalu. Ini berbahaya. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa waspada. Kemudian poin yang ke-16, sebab perceraian dari pihak suami. Sejak awal pernikahan menyerahkan kepemimpinan rumah tangga kepada istrinya. Ya. Niki nyambung mboten bapak-bapak? Nyambung ya? Jadi dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada istrinya, sehingga suami sendiri turun dari kedudukannya sebagai pemimpin yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat An-Nisa surah yang keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu merupakan pemimpin kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka, maksudnya laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini di sini kalau kita mencermati ayat ini, ya, letak kemuliaan seorang wanita itu sejauh mana dia taat kepada suaminya, mengakui kepemimpinan suami. Nah, ini merupakan mahkota bagi seorang wanita. Oleh karena itu ayat hadis itu meminta supaya wanita itu menempatkan diri pada posisinya ini. Hanya saja kadang-kadang seorang suami itu salah sejak awal pernikahannya. Ini disebabkan terjadi adalah apa? Lemahnya kepribadian sang suami. Ya, apalagi mungkin dari sisi pendidikan,
kurang. Nah, ini kesempatan masuk celah istri melihat suaminya tidak bersegera atau cekatan bahasa kita. Istri ini sudah tidak sabar, nak nuk suwen men. Ya, biasa seperti itu. Nah, ini tidak boleh mengungkapkan kata-kata yang seperti itu. Atau adanya anggapan bahwa perbuatan ya yang dia lakukan itu memberikan tampuk kepemimpinan kepada wanita atau istrinya itu sebagai penghormatan. Ini rumangsane seperti itu. Ya, penghormatan bagi sang istri. Biarlah dia yang mimpin, kita menghormati lah. Ya, kita senang, istri kita itu senang kalau ditempatkan pada posisi pemimpin. Akibatnya apa? Ketika tampuk kepemimpinan ini dibawa atau dipegang oleh sang istri, rumah tangga ini terjadi berbagai macam gejolak. Mau ditarik kembali ada satu masalah dan dia tidak mampu lagi melakukannya. Ini berbahaya di sini. Sudah terlanjur yang biasa memimpin itu istri. Ya. Oleh karena itu istri ummahat, ya mudah-mudahan tidak ngantuk. Itu kalau sudah terlanjur hendaknya dikembalikan kepemimpinan itu kepada siapa? Ora nek suarane, Pak. Kepada suami. Ya insya Allah sudah ini. Ya, kembalikan kepada suami sebagai bentuk pengamalan ayat surat An-Nisa ayat 34 ini. Jangan monopoli sesuatu yang bukan menjadi wenangnya. Sering kita menyebutkan hal itu. Ya, otak wanita itu dari yang kecil, desain Allah itu lebih kecil dari laki-laki. Kemudian juga laki-laki itu disiapkan untuk menghadapi berbagai macam permasalahan, sementara wanita itu asalnya dia tidak demikian. Sehingga apabila hal itu terjadi, di balik kepemimpinannya itu akan membahayakan istri itu sendiri. Membahayakan istri itu sendiri. Ya. Oleh karena itu sebagai seorang istri hendaknya dia taat kepada suaminya. Apa yang menjadi permasalahan dia selesaikan secara baik-baik dengan suaminya. Demikian pula seorang suami sejak awal sudah menyadari hal itu dan berupaya untuk memelihara kepemimpinan ya terhadap istrinya. Bukan berarti setiap kali istri itu memberikan usul kita tolak, tidak. Kita terima. Ya. Seperti Ummu Salamah, Bayatul Ridwan berikan usul kepada Rasulullah, Rasulullah terima. Demikian pula tidak boleh kita memojokkan istri, artinya tidak menganggap istri ini, jangan. Istri kalau perlu dimintai usulan. Gimana dek? Iki ape awake piye? Seperti itu. Jadi istri itu sadar kalau keberadaannya itu difungsikan, bukan malah dibentak. Wong wedok ana mburi kono. Serasa melu, utahe masak sing enak kono. Tidak. Kita ajak bicara. Kita ajak duduk bersama. Ya. Dan kadang hal itu perlu. Anak-anak sudah tidur semuanya. Itu diajak berbicara menghadapi beberapa permasalahan keluarga. Seperti itu. Kalau sudah diputuskan antara suami istri, sudah bismillah tawakal. Tawakal ala Allah. Tidak boleh istri ini kemudian mengungkit-ungkit, kapok ora kowe, kandhane ngeyel, saiki kok ngono ben. Tidak boleh. Dia harus seia sekata, sehina semalu. Dia harus siap menanggung apapun bentuk resikonya, jangan sampai saling menyalahkan. Ini tidak boleh. Dari sini jangan sampai kegembiraannya karena dapat menikahi seorang wanita yang menyebabkan dirinya lalai terhadap hal itu sehingga berakibat penyesalan, artinya menyerahkan pemimpin kepada wanita. Ya, kalau nanti hal ini sudah terjadi, nanti dibicarakan baik-baik di rumah. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir di sini. Amin Allahumma amin. Tidak ada, mudah-mudahan. Kalaupun ada, bicarakan baik-baik. Bagaimana dek kita mengaji tadi itu?
Bukankah kita ingin memperbaiki keadaan kita? Oh iya, yakinlah kalau kita itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah akan memberikan kebahagiaan, ima di dunia, ima di akhirat. Seperti itu. Dan tidak akan bahagia satu pemimpin satu kaum yang dipimpin oleh wanita, satu keluarga pun demikian pula. Ya. Ada banyak sekali saya memberikan contoh-contoh itu. Seorang istri yang dia itu meremehkan suaminya. Akhirnya apa? Suaminya ini terkena jantung, mati. Kemudian juga ada lagi seorang istri terlalu ngoso karo bojone sing lanang. Ya, yang laki-laki pun takut kepada istrinya. Akhirnya apa? Dia kejarkan apa yang sebenarnya berat untuk dirinya. Pagi bekerja, malam bekerja, siang masih nguli. Akhirnya apa? Akhirnya suami ini terkena penyakit, Masya Allah, yang menyedihkan sekali, leukemia. Demikian pula ada lagi seorang istri itu memegang perannya, ya, dari suaminya. Akhirnya apa? Dia melihat permasalahan itu ada di hadapannya. Dia tidak sabar terhadap apa yang dilakukan suaminya, sehingga akhirnya dia sing-singkan lengannya, ini bahasa kita, kemudian kesana kemari cari pinjaman, sana pinjam, sana pinjam, sana pinjam. Dampaknya bagaimana? Dampaknya dia tidak mampu untuk mengembalikan. Dia juga tidak memiliki tanggung jawab penuh. Akhirnya semua itu kembali kepada dirinya, sementara suaminya tidak begitu banyak tahu tentang hal itu. Dari beban pikiran ini, akhirnya istri ini mengalami setengah stroke. Bahaya sekali, bahaya sekali. Oleh karena itu jangan melakukan hal-hal di luar ranah dirinya, sehingga menjadikan beban yang berat. Allah telah memuliakan seorang wanita, menghormati seorang wanita, memerintahkan wanita itu menempati pada posisinya masing-masing. Kemudian poin yang ke-17, sudah habis waktunya. Ya, kalau sudah habis waktunya, mungkin ini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri, selebihnya kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.